Belakangan ini gue lagi kedatangan headset mulu, dan kali ini gue bakalan bahas gaming headset dari Armageddon dengan tipe Nuke 11 atau Nuke 11. Headset ini dijual dengan harga 400 ribuan aja, linknya bakalan gue simpan di deskripsi. Oke, untuk unboxing experience-nya nothing too fancy, straightforward, standar aja. Buka box, isinya headset yang super gede dan juga kertas sakti. Nah, jadi beginilah bentuknya si Armageddon Nuke 11 ini. Cukup gameris dengan aksen RGB di bagian body drivernya dengan logo Armageddon dan tipenya. Drivernya ini menggunakan ukuran 50 mm yang mana ukurannya cukup umum untuk sebuah headset over ear, tapi memang bentuknya ini kelihatan bulky banget. Di kepala gua sendiri kelihatan agak kegedean, tapi punya fitting yang not bad sih. Bagian headbandnya dia pakai model bando yang otomatis sesuaikan ukuran kepala kita, tapi sayangnya dia nggak punya adjuster macam-macam lagi. Bodinya ini nggak bisa in out, nggak bisa swivel, apalagi flip in. Di sini yang cukup berasa kalau di kepala gue yaitu masalah clampingnya. Soalnya ini berasa banget ya di bagian bawahnya itu dia jauh lebih nge-clamp daripada di bagian atasnya. Atasnya ini kayak agak sedikit ngelus ya. Karena memang kalau lagi dilepas kayak gini ya kelihatan nih form factornya atau bentuknya. Dia tuh body drivernya nggak bisa in out dan ini posisinya tuh miring banget kayak gini. Jadi di bagian bawah itu clampingnya lebih neken daripada di bagian atasnya. Terus karena ini earpad tuh bentuknya bulat bukan oval, bulat sempurna ya. Jadi ini yang di bagian depan sini nih ini terlalu open. Ini nih isolasinya bocor nih dari bagian sini. Tapi untuk di spot-spot lainnya yang memang fit in sama kepala gua itu isolasinya udah termasuk bagus sih. Karena memang earpadnya ini pakai bahan kulit juga yang mana udah umum terjadi bahwa earpad kulit lebih bagus diisolasi tapi jeleknya bikin gerah. Sedangkan earpad fabric ya kebalikannya. Lanjut untuk mic, di sini Nuke 11 pakai mic yang belum detachable. Dia cuma bisa digerak-gerakin doang ke sana kemari. Oke, tes 1 2 3 suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Armageddon Nuke 11 atau Nuke 11 yang lagi gue pakai. Ini jaraknya standar kayak orang main game sekitar 2 jarian. Terus gue recordnya ini direct dari USB ke PC gue dan record pakai Audacity dengan recording level di 1.0. Untuk pengaturan di headsetnya sendiri gue nggak apa-apain. Dia nih ada software yang nanti bakal gue bahas juga. Dan untuk gain level mikrofonnya ini gue mentokin ke 100 ya. Hasilnya ternyata tetap powernya cukup kecil untuk ukuran interface USB ya. Biasanya USB itu agak gede, tapi ini powernya cukup kecil. Jadi dia vokal sama noise tuh nggak beda jauh. Jadi pas kita kalau post processing ya, noise-nya dikurangin, itu nanti biasanya frekuensi yang bawah-bawah tuh di bagian vokal itu bakal agak bergelombang ya. Beda cerita kayak misalkan kalau pickup vokalnya agak kenceng gitu. Tapi ini gua nggak ngerti kenapa powernya cukup kecil untuk interface USB gitu. Emang mungkin segini doang sih power dari mikrofonnya. Tapi untuk pengucapan pronounce gua rasa udah cukup oke lah buat main game. Oke-oke aja, suara gua terdengar jelas kan ya. Gua ngomong apaan juga jelas kan ya. Gue sebelumnya udah sempat preview dan udah cukup sih sebenarnya kalau buat kayak open mic di game kayak gitu-gitu doang. Ya, dan kalian juga bisa nilai sendirilah dari suara yang kalian dengarkan sekarang untuk kualitas mikrofonnya seperti apa. Next untuk kabelnya dia nggak detach, nggak braided dan cukup tebal. Di sekitar 2,5 jengkal dari headsetnya dia ada inline controller yang gede banget. Nah di sini ada pengaturan volume, RGB, mute, dan 3D audio yang nanti bakal gua bahas bareng suara. Untuk mode RGB-nya sendiri di sini ada semacam rainbow wave, terus ada static rainbow, ada breathing rainbow, dan semacam color cycle. Ya sayangnya ini nggak bisa dimatiin sih. Terus untuk konektornya di sini Nuke 11 menggunakan USB Type A, jadi kalau mau pakai di HP tentu saja harus beli adaptornya sendiri secara terpisah. Overall untuk desain, karena gue bukan fansnya desain gaming headset yang bulky dan gameris, di harga 400 ribuan ada yang lebih masuk ke selera gue sih, yang lebih simpel-simpel. Karena tuh sekarang juga kayaknya udah mulai banyak yang bergerak ke arah sana, tapi ya tetap balik lagi ke selera sih. Sedangkan untuk build quality ini termasuk bagus, pas gua bentes nggak ada masalah sama sekali. Tapi di sini gue menemukan hal yang cukup ngeselin karena di bagian dalam headbandnya tuh ditempel stiker QC. Dan ini pas gua lepas stikernya malah bikin robek lapisan kulitnya. Maksud gua kenapa stiker QC-nya tuh nggak disimpan di permukaan plastik seperti pada umumnya. Gua nggak tahu yang ngalamin ini gua doang atau yang lain juga gitu. Tapi yang jelas ya itulah yang terjadi. Terus untuk kenyamanan sebenarnya secara fitting ini not bad sih. Memang dia ini belum bisa fit in perfectly di kepala gua, tapi masih acceptable lah. Yang perlu take a note di sini, ini headset cukup berat. Bobotnya dia sekitar 350 gram, dimana range segitu biasanya ada di headset wireless yang punya baterai. Sedangkan Nuke 11 ini wired only.
Tapi kan siapa tahu bobot segitu sebagai salah satu pengorbanan biar bisa masukin driver powerful yang bisa menghasilkan suara fantastis. Siapa tahu kan ya. So mari kita bahas suaranya. Oke, jadi di sini Nuke 11 punya bass yang cukup gede dan wide. Impact-nya nggak berlebihan, tapi rumble bawahnya masih kurang dapat. Sedangkan mid-nya mundur tapi all out dari lower sampai ke upper-nya. Walau jatuhnya kayak rebutan alias cukup numpuk, dan untuk treble-nya ini nggak kecil, nggak gede juga. Tapi dia berasa terlalu kering dan kurang smooth. Yang paling berasa kalau dipakai main game ini staggingnya luas sih, meskipun separasi dan micro detailnya meh. Apalagi kalau nyalain 3D modenya tadi bikin staggingnya jadi berasa lebih luas dan lebih open lagi. Tapi emang konsekuensinya detail bakal lebih turun lagi daripada mode defaultnya. Karakternya memang bukan selera gue buat dengerin musik karena dia berasa cukup gampang pegel. Tapi kalau untuk main game atau nonton film gitu yang pengen mendengarkan suara gemuruh-gemuruh yang dahsyat dan menggelegar, ini masih bisa diandalkan sih. Oh ya, si Nuke 11 ini juga ada softwarenya, dimana di sini kita bisa mainin equalizer dengan 4 buah slot profile yang disediakan. Terus dia juga ada semacam efek untuk rubah karakter suaranya ngikutin dengan ambience tertentu yang jadinya aneh suaranya. Terus ada pengaturan gain mikrofon juga, dan yang terakhir ada pengaturan seputar 7.1 virtual surround sound-nya, yang kalau dinyalain rasanya nggak beda jauh dengan 3D audionya tadi. Bedanya di 7.1 VSS nggak se-wide 3D audionya aja sih. So overall untuk harga 400 ribuan ini headset mungkin bakal cocok buat yang suka dengan karakter suara yang cenderung ramai dan menggelegar, yang memang lebih asik buat dipakai main game ataupun nonton film daripada dengerin musik. Masalah desain balik lagi ke selera, dan soal kenyamanan tentu saja dia masih belum bisa jadi yang ternyaman yang pernah gua coba untuk di range harga 400 ribuan. Bahkan ada beberapa yang harganya lebih murah dari dia ya, yang di bawah 400 ribuan, dan itu lebih nyaman atau lebih fit in di kepala gua sendiri. Jadi ya segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.